Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sahabat TV di mana saja berada. Terima kasih jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara kajian kupas tuntas Kristologi. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali untuk melihat bagaimana tanggapan dari Bapak Pendeta Esra Soru ketika beliau itu ditanya oleh seorang narasumber yang saya tidak tahu apakah penanya itu seorang Muslim ataupun seorang Kristen. Saya juga tidak tahu, tetapi menarik apa yang menjadi pertanyaan dari penanya ini membuat Bapak Esra Soru itu kemudian kembali untuk memberikan jawaban yang artinya itu membuat suatu kesimpulan yang asumsi liar dari Bapak Pendeta Esra Soru sehubungan dengan konsep kebenaran suatu agama. Langsung saja pemirsa yang ada di rumah, kita saksikan pada tayangan berikut ini. Oke, Pak. Ada satu lagi dari Ohani. Ohani ini nampaknya sudah lama bertanya. Nah, Ohani bilang seperti ini, Pak. Kok pertanyaan saya tidak dijawab? Islam dan Kristiani punya kesamaan, yaitu sama-sama mengajak orang pada kebaikan. Terus apa yang membedakan? Ya, kalau saudara sudah bertanya, mungkin tanya lama, mohon maaf untuk itu, tapi supaya saudara semua menjadi tahu bahwa kami pasti akan menjawab seluruh pertanyaan saudara. Tidak akan ada pertanyaan yang kami hindari. Saudara silakan bertanya apa saja tentang iman Kristen. Ini hanya soal waktu, karena ada banyak pertanyaan yang masuk, kami pasti jawab semuanya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara bilang Islam dan Kristen, atau tidak usah bicara Islam dan Kristen, semua agama di dalam dunia, bukankah mengajarkan hal yang sama, mendorong orang pada kebaikan? Memang saudara. Tapi ingat bahwa kalau kita bicara soal praktis, maka semua agama di dunia kalau bisa dikatakan sama. Tidak ada agama yang suruh orang mencuri. Tidak ada agama suruh orang memperkosa orang, bunuh orang dan sebagainya. Kalau ada agama yang suruh orang bunuh orang, itu agama tidak beres. Tapi kalau agamanya baik, dia biasa mengajarkan kebaikan. Nah, jadi kalau omong soal praktis, boleh dibilang sama. Tapi kalau bicara mulai beda, itu ketika bicara soal ajaran. Nah, jadi menarik ketika kita melihat apa yang menjadi tanggapan oleh Pendeta Esra Soru ini ya. Beliau mengatakan bahwa menarik ketika melihat tentang soal ajaran, bahwa kelihatan perbedaan itu. Ya memang benar ya, bahwa ketika melihat tentang konsep soal ajaran di dalam kekristenan itu, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kekristenan itu adalah merupakan suatu ajaran yang ngawur ya pemirsa. Jadi saya ini bukan atas asumsi saya sendiri saja, tapi kita bisa melihat bagaimana referensi-referensi yang akan saya sampaikan di sini. Pertama kita akan melihat ya bagaimana perbedaan antara Islam dan Kristen itu dalam melihat tentang konsep ajaran keselamatan. Ya pertama-tama kita akan lihat dulu persamaan dan perbedaan antara Islam dan Kristen itu. Ya, pertama kita melihat persamaannya dulu. Bahwa Islam dan Kristen sama-sama mengakui bahwa Yesus itu adalah Al-Masih. Yang kedua, mengakui tentang mujizat Yesus yang ajaib ya, tentang mujizat beliau itu yang sanggup menghidupkan orang mati, mujizat penyembuhan dan segala macamnya. Kemudian kita bisa melihat bahwa Islam dan Kristen sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah salah satu utusan Tuhan yang mulia. Ya, itu persamaannya. Kemudian kita bisa melihat lagi perbedaannya, yaitu pertama ketuhanan Yesus. Ya, umat Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, dosa ashal, di mana umat Kristen mengakui seluruh manusia yang lahir itu dalam keadaan dosa, dan untuk menembus kutukan dosa itu harus beriman dengan kematian Yesus di palang salib. Kemudian yang ketiga adalah penyaliban Yesus, di mana umat Kristen itu mengakui bahwa Yesus mati di palang salib, sedangkan Islam dan surat keempat ayat ke-157 itu membantah bahwa Yesus itu mati di palang salib. Jadi ini adalah merupakan hal yang mendasar yang diimani oleh Islam dan Kristen, dan ini adalah merupakan suatu pertentangan yang selama ini dipertentangkan. Nah, jadi ini ada hubungannya juga dengan konsep keselamatan tentang ajaran yang benar itu.
Ya, jadi ketika Bapak Esra Soru mengklaim bahwa akan kelihatan bahwa di dalam Kristen itu ada perbedaan yang mendasar. Ya jelas bahwa perbedaan itu adalah bukti dari kesesatan Kristen. Kenapa? Karena umat Kristen mengatakan bahwa Yesus itu mati di padang salib untuk menebus dosa. Di mana kita bisa melihat itu? Tentu saja kita bisa melihat itu di dalam surat-surat Paulus ya. Kita bisa melihat di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9. Di sana Paulus mengatakan ya. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi seluruh umat Kristen dan tentu saja Bapak Esra Soru mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Di mana bagaimana orang yang dibangkitkan dari kematian itu kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 ya, dan seterusnya, di mana di sana kita bisa melihat bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak punya daging dan tulang, tetapi berbentuk ruh ataupun tubuh kemuliaan ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu adalah berbentuk tubuh rohaniah, tidak berbentuk jasad fisik. Begitu juga Yesus, kita bisa melihat ya di dalam Injil Lukas pasal ke-20 ayat ke-27 dan seterusnya ya pemirsa. Kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti malaikat ya, mereka tidak perlu kawin dan dikawinkan ya. Nah itu. Nah, jadi seluruh umat Kristen juga mengakui itu bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu ya akan seperti ruh, mereka tidak punya daging dan tulang. Nah, berlawanan dengan apa kata Yesus ya pemirsa, ketika kita bisa melihat di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 dan seterusnya, kita bisa melihat di sana, pemirsa sendiri bisa melihat di dalam Alkitab ya, Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia itu punya daging dan tulang ya. Lihatlah tanganku dan kakiku ya, aku sendirilah ini, rawalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi Yesus sendiri di sini mendukung klaim Al-Qur'an ya, bahwa dia tidak mati di palang salib. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri mendukung kebenaran Islam, mendukung kebenaran Al-Qur'an bahwa Yesus tidak mati di palang salib atau tidak disalibkan. Nah, jadi apa yang umat Kristen yakini sehubungan dengan konsep keselamatan itu adalah suatu konsep keselamatan yang menyesatkan, di mana selama ini mereka sudah tertipu dengan si penyesat Paulus itu, di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit dari kematian, seperti kita lihat di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat ke-9 yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ketika penanya mengatakan bahwa seluruh agama itu bagaimana konsep kebenaran itu ya, dalam setiap agama, bukankah Islam dan Kristen itu sama-sama menyampaikan kebenaran? Ya tidak ya, kita harus bedakan itu, bahwa yang perlu kita ketahui memang benar bahwa agama Islam dan Kristen itu sama-sama mengajarkan kebaikan, tetapi agama Kristen itu tidak mengajarkan kebenaran, hanya Islam saja yang mengajarkan kebenaran. Sedangkan Kristen itu mengajarkan doktrin kesesatan ciptaan Paulus yang sudah saya sampaikan tadi. Termasuk salah satunya di mana umat Kristen mengatakan bahwa Yesus itu mati di palang salib atau dibangkitkan dari kematian seperti ajaran Paulus. Yesus sendiri menyangkal bahwa dirinya itu bangkit dari kematian, alias dengan kata lain bahwa Yesus itu menyangkal bahwa dirinya itu sebenarnya tidaklah mati. Jadi ini sekali lagi mendukung Al-Quran, bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surat keempat ayat 157 bahwa Yesus sebenarnya tidaklah mati di palang salib atau tidak disalibkan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Islam adalah satu-satunya kebenaran itu ya, di mana Yesus sendiri memesan kepada kita ya, carilah kebenaran itu maka kebenaran akan membebaskan kamu. Di mana kebenaran itu? Ketika Pilatus menanya Yesus, apakah kebenaran itu, sayangnya di dalam Alkitab 4 Injil kanonik itu tidak menjelaskan tentang rincian jawaban Yesus. Tetapi kita bisa melihat di dalam Al-Quran ya, perjanjian terakhir ini di dalam surat Al-Imran mengatakan al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah bisa membuktikan ya bahwa
Islam adalah satu-satunya kebenaran itu, sedangkan Kristen adalah jelas merupakan suatu bukan kebenaran ya, tetapi memang kebaikan, tetapi bukan kebenaran itu, karena kita harus membedakan yang mana kebenaran dan yang mana kebaikan. Ada kalanya seorang itu sudah melakukan suatu kebaikan, tapi itu bukanlah merupakan suatu kebenaran ya. Nah, jadi penanya sudah menanyakan yang mana kira-kira agama yang benar itu ya. Jadi kesimpulannya memang semua agama itu mengajarkan kebaikan ya, tetapi yang benar hanyalah satu, yaitu Islam. Terbukti ketika Yesus mengatakan bahwa dia tidaklah mati atau tidak dibangkitkan dari kematian ya, Al-Quran mendukung ucapan Yesus bahwa Yesus tidaklah dibunuh dan tidak disalib. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.